Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pasal hadza pasal. Ringkasnya, kalau engkau mau merenungkan, kalau engkau mau memikirkan dengan akal engkau, maka engkau mengetahui bahwa dunia itu tidak bakal kekal, bahwa dunia itu tidak bakal kekal, dan manfaatnya, faidahnya dunia tidak akan dapat mengimbangi bahayanya. Bagaimanapun besarnya keuntungan dunia, apabila itu dilarang oleh Allah dan kita langgar, kita lakukan, bagaimanapun manfaatnya kada seimbang, sepadan dengan bahayanya. Sebagaimana kita ketahui, contohnya Allah melarang manusia untuk melakukan riba umpamanya. Bagaimanapun untungnya riba, bagaimanapun nyamannya itu riba, tapi bahayanya kada sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Berapa untungnya orang yang melakukan riba itu, tetapi azab yang akan diterimanya kada sesuai. Serta tuntutannya dunia seperti payah badan. Orang yang bekerja dengan susah payah untuk mendapatkan hasil daripada dunia, berapapun yang ia dapat, umpamanya ia dapat keuntungan dunia itu satu hari 10 juta, itu pun kada sesuai juga dengan apa yang ia habiskan daripada tenaganya, dengan apa yang ia korbankan daripada waktunya. Kita mencari dunia, dapat sehari 100 juta, tetap kada sesuai, tetap kada seimbang dibanding dengan waktu yang kita buang untuk dunia itu. Karena waktu, umur yang kita berikan untuk dapat 100 juta itu, kalau dinilai umur itu lebih daripada 100 juta harganya. Nah, jadi apapun perbuatan dunia ini, keuntungan dunia ini kada sesuai dengan pengorbanan, dengan pengeluaran yang kita berikan. Nah, jadi rugi. Kada sedikit dalam Al-Quran Allah menerangkan, dalam hadis-hadis Rasul menerangkan bahwa umur, bahwa waktu itu adalah modal yang paling besar. Tidak ada yang untung mengorbankan umur kecuali untuk ibadah kepada Allah, kecuali untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah sangat besar ganjarannya, sangat besar nilainya. Kita ambil contoh apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sembahyang sunat witir umpamanya, witir serakaat, witir satu rakaat memakan waktu kita anggap 3 menit. Itu Allah memberi ganjaran kepada kita lebih mahal daripada dunia ini dan isinya.
Nah, cuma 3 menit. 3 menit kita korbankan, kita berikan waktu kita untuk Allah. 3 menit kita berikan waktu masa kita untuk ibadat kepada Allah. Itu Allah hargai, Allah ganjar dengan lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, coba kalau kita bekerja untuk urusan dunia dengan waktu 3 menit, apa yang kita dapatkan? Mungkin kita hidup jadi tukang tureh, jadi petani, jadi tukang kabun, jadi supir, jadi pedagang, jadi pegawai. Waktu dengan 3 menit, nah apa yang kita dapat? Kada apa-apa. Tetapi kalau kita gunakan umur kita, waktu kita 3 menit itu untuk ibadah kepada Allah, ganjarannya itu Allah berikan dunia dan isinya, dan ganjarannya kada bakal lawas kita dapatkan. Bisa kita dapatkan besok, bisa kita dapatkan besoknya, bisa kita dapatkan bulan kaina, paling lawas 50 tahun umpamanya. Tapi yang kita dapatkan itu dunia dan isinya lebih baik daripada itu. Apalagi orang sudah umur 70 tahun umpamanya, umur sudah 75 tahun, paling-paling 5 tahun dapatkan ganjarannya. Nang 3 menitnya sembahyang witir tadi, nah Allah janjikan dunia dan isinya lebih baik daripada itu. Allah berikan kalau inya mau sembahyang witir. Itu contohnya witir. Nah, kalau kita dunia ini, manfaat dunia itu kada seimbang lawan yang kita buang. Umpamanya kita bermotor hendak ke Banjarmasin, ongkos motor berapa, sedangkan keuntungan yang didapat itu cuma 5.000. Kita nih ke Banjarmasin mengambil barang nang untungnya 5.000 rupiah, sedangkan ongkos motor berapa ke Banjar, ongkos minyak berapa, tenaga berapa. Nah iya kayak itu. Namun orang pintar kada mau, bila orang bungul mau. Arti bungul itu kenapa orang kada bakal. Nah, ke Banjar seharianan untungnya 5.000, ya itu didatanginya. Nang nyaman, nang parak, nang berapa menit ada untung puluhan jutanya kadang gawi. Nah itu orang ada pintar ngarannya. Makanya tadi jar Imam Ghazali, amun engkau mau merenungkan dengan akal ngalihnya tuh banyak ada bakal kita nih, banyak ada bakal. Aku membuang waktu berhari-hari dan manfaatnya tidak akan dapat mengimbangi bahayanya serta tuntutannya. Dunia ini seperti payah badan. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat lapah lah, kada lapah. Sunat subuh itu 2 rakaat paling 3 menit 4 menit tuntung 2 rakaat sunat subuh. Tapi kaina Allah mengganjar dunia dan isinya, ganjarannya. Namun orang pintar itu nyata sudah digawinya, menjanjikan ini Allah dan Rasul, kada betah ingkar janji. Umpamanya kita yang dijanjikan orang, ujar orang ikam manusia yang menjanjikan nih, manusia yang menjanjikannya orangnya manusia, anggaplah orang kaya, orang sugih. Ujar orang sugih ini tuh jam besohakan hari ini motorku 5 buah suruh besohakan motor, tapi upahnya sebuah tuh 100 juta ya gak upah. Jadi 5 buah 500 miliar upahnya besoh motor, 500 miliar upah besoh motor 5 buah. Tapi ujar orang sugih ini kayaknya 20 tahun hanya aku bayar, 20 tahun hanya aku bayar. Aku lagi tak
Ini manusia aja menjanjikan nih, manusia orangnya sangat kaya raya, sangat kaya raya. Ujarnya itu besok akan hari ini motor kau 5 buah, sebuah 100 juta ikan gue beri 5 buah setengah miliar, tapi kini aku bayar 10 tahun akan datang. Mau kita menggawin itu, jangan 100 juta yang bisa mau. Nah itu hanya manusia yang menjanjikan. Dan 5 buah motor yang dibasuh saling lapahan, 10 tahun lagi pulangnya dibayar. Tawarakan aja menyem itu banyak nah akun yang tua-tua kan bisa akun, yang sudah umur 60 itu bisa akun basuh motor 5 buah sehari. Segan anak ini duitnya gula aku mati segan cucu. Nah itu manusia menjanjikan. Tapi kalau Allah dan Rasul menjanjikan sembahyang itu 2 rakaat saja, nilainya kada kau dihitung miliar lagi, dan sewaktu-waktu bisa isuk bisa kita ambil. Kada mau juga kita. Nah itu menunjukkan akal kita ini nang kurang. Namun kita mati isuk dapat kan sudah. Kita mati bulan dudik dapat sudah ganjarannya. Ada belanggar 10 tahun. Nah, orang menuntut ilmu setiap huruf nang inya baca, huruf lain lambar, setiap huruf yang kita baca nih, kita menuntut ilmu itu dinilai pahala 10 oleh Allah. 10 pahala. 10 pahala itu kada kau dinilai lawan duitnya berapa? 10 juta kali cukup bayar 10 juta. 10 huruf yang kita baca, 10 huruf yang kita lihat daripada ilmu agama nih, itu diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Bisa 10 bidadari, bisa lapah lagi itu bisa 10 huruf itu kan ada lapahnya. Nah itu akhirat. Dan esok bisa kita ambil kita mati hari ini. Berbeda berlainan dengan dunia tadi. Awak uyuh hasilnya kayak itu tuh bang, sudah sibuknya hati mengenai dunia, sibuk hati memikirkan itu nukar barang, mikirkan kayak apa barang dicari supaya payu, pilih ini pilih itu pilih ini kada payu dijual, ini nang payu nang kayak ini, sibuk hati rahatan nukar barang sembahyang nang kada husu, kada kawa husu mikirkan barang nang pajang ditukar nang kayak apa barangnya, kayaknya nukar barang sampai kayak apa pulang cara menjualnya, payu juga kah ini, untung juga kah ini, sibuk hati mengenai dunia. Nah itu di dalam dunia. Di akhirat kaina siksa yang pedih, siksa yang pedih. Awak sudah uyuh dalam dunia, untungnya kada seberapa, di akhirat kita disiksa pulang. Kenapa disiksa? Karena waktu mencari dunia tadi banyak melanggar hukum-hukum Allah, sekurang-kurangnya banyak melanggar nang dianjurkan Allah, nang sunat-sunatnya. Hisab yang lama di akhirat lawas dihitung, menghadang giliran. Hisab yang lama di akhirat yang tidak akan tertanggungkan olehmu. Berapa miliar manusia tak kumpul di padang mahsyar itu, dihisab tunggaikungan, dihitung. Menghadangin itu pun saling lawasan, kada ada orang berjual napa-napa. Segan makan minum menyayan menjual duitnya kada ada jual besango. Banyak manusia di akhirat itu dijelaskan, sudah aku bisa ke neraka mati kalau lawasan mahadangin ini. Nah banyak nangka itu mahadangi lawas giliran sedang dihisap, amun dihisap kada tantu juga selamat juga. Banyak sudah putus asa, dia sudah ke neraka mati pada dihisap lagi gin. Nah banyak kayak itu manusia di akhirat tuh, daripada saking huru haranya menunggu giliran itu, hanya menunggu gilirannya sudah lapah.
Maka apabila engkau telah mengetahui semua itu, tentu engkau zuhud kepada kelebihan dunia. Kelebihannya ini yang maulah kita masalah tuh yang kelebihan dunia, sehingga engkau tidak mau mengambilnya. Kalau kita tahu risikonya, kita kadang mengambil yang lebihan itu, kecuali apa yang diperlukan untuk beribadah kepada Tuhan engkau. Nah, dunia harta benda yang kita bisa menggunakan untuk ibadah, nah itu aja yang untung, itu aja yang bisa kita ambil. Lain pada itu, dunia ini menyusahkan, baik kita sebelum mati, apalagi sesudah mati. Jadi kita mesti mempelajari kayak apa dunia ini supaya jadi ibadah. Kayak apa dunia yang kita diberikan Allah nih supaya menjadi ibadah semuaan. Kita itu perlu belajar. Pakaian yang kita pakai supaya jadi ibadah, rumah yang kita diami supaya jadi ibadah, kendaraan yang kita tunggangi supaya jadi ibadah, semuaan jadi ibadah. Nah itu bermanfaat dunianya, itu selamat. Nang celaka itu dunia banyak diisi tapi kada untuk ibadah, apalagi digunakan untuk maksiat. Nah ini lapah lagi. Kecuali apa yang diperlukan untuk beribadah kepada Tuhan engkau. Juga engkau meninggalkan bernikmat-nikmat dan berlezat-lezat. Nah, kita berlezat-lezat, bernikmat-nikmat, jangan dengan dunia. Jangan apa-apa yang ada di dunia ini adalah merupakan satu kenikmatan. Kita akan jadi orang yang beruntung kalau kita sudah menganggap kenikmatan itu pada waktu ibadah. Pada waktu ibadah. Bila kita menganggap bahwa lezatnya kita, nikmatnya kita saat kita ibadah, nah itu kita pacang mantap tuh. Itu nang hebat. Buktinya apa? Buktinya, apakah kita ini sudah lezat dengan ibadah kita, sudah nikmat dengan ibadah kita? Apakah bujur kita menjadikan kenikmatan itu dalam ibadah? Nah buktinya, nyamannya kita guring tuh kayak apa? Guring tuh nyaman, nyamannya berkumpul orang-orang yang disayangi itu kayak apa? Tapi begitu Allah memanggil melalui suara muazzin, tinggalkan semuaan itu, kita lebih nyaman menghadap Allah. Nah ini bukti bahwa kita mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Kayak apa aja nyamannya makanan, kayak apa aja nyamannya pakaian, kayak apa aja hebatnya kendaraan, tapi bila itu sudah bertentangan dengan ibadah, kita tinggalkan, kita mengutamakan ibadah. Nah itu tanda-tanda kita akan mendapatkan nikmat dalam ibadah. Kita akan mendapatkan kelezatan dalam ibadah. Hendak mengetahui kayak apa diri kita dikubur, nyaman kadanya. Kayak apa hendak mengetahui diri kita nyaman kadanya di padang mahsyar, lihati ibadah kita wahini. Bila kita nyaman ibadah, nyaman tuh dikubur kena. Bila kita bapaksaan beribadah, bapaksaan juga kena dikubur itu. Nah karena ibadah itu cermin daripada hari akhirat. Orang yang nyaman sembahyang, nyaman berzikir, nyaman menuntut ilmu, tuh dikubur pacang kayak itu juga, ini nyaman juga kena. Di padang mahsyar bakal nyaman juga. Agar bisa sampai ke surga, tempat kenikmatan abadi di sisi Tuhan semesta alam. Tuhan yang merajai segala makhluk, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tidak perlu kepada makhluknya,
Tuhan yang tidak berhajat kepada makhluknya, Tuhan yang sangat pemurah. Dan engkau tahu bahwa masyarakat itu tidaklah memenuhi janji mereka. Katakan itu, masyarakat itu tidaklah memenuhi janji mereka. Jangan hendak mencari kesenangan masyarakat. Habis kita diri, habis umur, kada dapat kesenangan masyarakat itu. Jangan hendak berpikir memuaskan masyarakat. Jangan hendak berpikir menyenangkan masyarakat, sehingga hukum-hukum Allah jadi disampingkan. Jangan, karena masyarakat itu kadang akan memenuhi janjinya. Masyarakat itu anak, bini, tetangga, kawan, masyarakat kadang akan memenuhi janjinya. Masyarakat nang bepada sayang lawan kita, nang bepada cinta lawan kita, kita mati tinggalkannya juga, tinggalkannya. Itu bukti kadang memenuhi janjinya. Nah, jadi saya sadangi aja mau urus masyarakat itu, diri seorang nang diurus. Orang habis-habisan bercari berduit, sekarang meninggali anak bini, kada pintar itu, madakan kada pintar. Siang malam berusaha uyuh-uyuh awak, napa dicari akan anak bini, napa uyuh-uyuh awak mengorbankan diri menjadi anak bini. Inya kadang menepati janji lawan seorang kaina. Anak bini itu ada yang maharagu Allah Ta'ala alahan pada seorang lagi. Pintar-pintar bisa-bisa seorang meninggali anak bini ini, bah pak iyanya kayak ini jadi Tuhan itu. Tuhan sarik beneran itu orang tuh karena bila aku mati ninggali anak ini, ninggali bini, Tuhan sarik gitu. Aku kada ada kaji Tuhan nama wahnya tuh, aku kada ikam ada, ikam urus diri ikam aja. Nah Tuhan marah kalau kita hendak merabuti gawian Tuhan tuh. Itu gawian Tuhan, Pak, memberi makani manusia, memberi makani anak kita, memberi makani, itu gawian Tuhan, kada gawian kita. Kita hendak merabuti, bercari habis-habisan, sagan anak, sagan bini, Tuhan marah nih tuh. Tuhan memberiakan, mengizinkan kita meninggali anak bini agar mereka jangan mengemis, tuh aja. Jangan mengemis, tinggalinya harta benda, jangan jadi pengemis, jangan jadi orang minta-minta. Nah, jadi masyarakat bukan artinya orang lain, anak, bini, tetangga, keluarga itu masyarakat. Bahwa masyarakat itu tidaklah memenuhi janji mereka, dan mereka lebih banyak membuat kesengsaraan daripada memberikan pertolongan. Masyarakat itu banyak menyusahkan, daripada memberikan pertolongan terhadap apa yang menjadi perhatian engkau, yakni kehendak beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi masyarakat ini lebih banyak mengganggu untuk ibadah kita daripada menolong. Janganlah engkau bercampur gaul dengan masyarakat kecuali dalam hal yang ada hubungan dengan kewajiban Anda. Ayo kita bergaul masyarakat sekedar kita menunaikan kewajiban kita, karena mereka ada punya hak pada diri kita. Jangan jauh putus sama sekali lawan masyarakat. Bergaullah tapi sekedar mereka dapat hak pada kita. Jangan sampai kita mengorbankan segala-galanya untuk masyarakat, nah itu nang salah. Ambillah manfaat apa yang menjadi kebaikan engkau dari mereka. Ambillah manfaat apa yang menjadi kebaikan engkau dari mereka. Nah, waktu kita berkumpul dengan masyarakat, senangkanlah mereka, gembirakanlah hati mereka, tuh dapat pahala. Pahala yang kada terkira, memasukkan kegembiraan kepada hati orang yang beriman. Dan jauhilah apa yang merugikan engkau,
Bila dalam pergaulan itu kepada masyarakat tadi sudah timbul hal-hal yang merugikan iman kita, merugikan diri kita, nah tinggalkanlah. Carilah teman yang tidak merugikan engkau, cari kawan yang kada merugikan, dan engkau tidak akan menyesal telah melayaninya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kada akan pernah menyesal bila melayani Allah. Tapi kalau kita melayani orang lain, kita bisa menyesal. Carilah teman yang tidak merugikan engkau, dan engkau tidak akan menyesal telah melayaninya, yaitu Allah. Tentramkanlah hati engkau dengan kitabnya Al-Quran. Kalau hati kita sedang kada nyaman, hati kita sedang gelisah, ambil kitab Allah Al-Quran. Kalau kada paham Al-Quran, cari orang-orang yang paham Al-Quran, dekatlah dengan mereka, berparaklah dengan mereka, niscaya akan ada ketentraman di hati. Kalau kita kada bisa tentram dengan Al-Quran karena kita kada mengerti Quran ini cuma apa artinya, cari orang-orang yang paham Al-Quran, cari orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, berparaklah lawan mereka itu, niscaya kita akan dapat ketentraman juga. Dan selalulah berbakti kepadanya, niscaya Allah senantiasa menenteramkan hati engkau dalam segala keadaan, dan engkau bakal melihat segala kebaikan, kebagusan serta anugerah darinya Allah. Juga engkau akan menemukan pertolongan Allah setiap kali engkau menghadapi mara bahaya di dunia dan akhirat. Nah, kalau kita sudah melayani Allah, sudah berkhidmat kepada Allah, sudah jinak dengan Al-Quran, Allah akan selalu bersama kita di dunia dan akhirat, selalu membela kita dunia dan akhirat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajidhu haitsu tajahta. Artinya, jagalah keagungan Allah, jagalah keagungan Allah. Artinya apa? Yang dipardukan Allah laksanakan, yang dilarangnya jauhi. Niscaya engkau menemukan pertolongan Allah dimanapun engkau berada. Itu sudah jaminan dari Allah. Allah kada akan menyia-nyiakan pelayannya. Allah kada akan menyia-nyiakan pelayannya. Selama kita melayani Allah, selama kita berkhidmat kepada Allah, Allah akan selalu ada pada kita. Engkau mengetahui pula bahwa syaitan itu makhluk yang paling jelek, makhluk yang paling jahat itu syaitan. Syaitan diciptakan oleh Allah untuk mengganggu manusia, menghalangi manusia, agar manusia itu bisa waspada, agar manusia mendapat pahala yang banyak karena memerangi syaitan itu. Syaitan selalu siap memusuhi Anda, dan syaitan ini banyak mempunyai pasukan tentara. Kada sedikit tentara-tentara syaitan bertebaran di mana-mana, termasuk di rumah kita. Orang jaranglah takutan lawan syaitan. Nah, orang banyak takutan lawan hantu. Padahal hantu itu kan napa-napa paling menindihi guring tindihinya. Tapi kalau syaitan ini bisa mengambil iman kita, syaitan ini bisa merusak akidah kita, tapi jarang orang takutan lawan syaitan. Rumah tuh bahantu ya, mati bebannya orang guring di situ. Nak menjualin bisa kada payu, orang tahu pada bahantu.
Tapi emang rumah tuh banyak sitannya, kada peduli. Guring nyaman di situ, semuaan nyaman. Ada sitannya saking banyakan. Nah, orang banyak ada takutan lawan sitan, dan takutan lawan hantu. Bahwa syaitan itu makhluk yang paling jelek. Syaitan selalu siap memusuhi Anda 24 jam kada perai. Syaitan ini. Karena itu lindungilah diri engkau, lindungkanlah diri engkau kepada Tuhan engkau yang maha kuasa. Tuhan hanya engkau melindungi kita daripada syaitan ini. Kenapa? Karena syaitan itu ampun Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala kawa menyetilnya menang lain kada kawa. Lagi dapat mengalahkan anjing syaitan yang dilaknati ini. Janganlah engkau lengah dari tipu daya dan perangkapnya. Janganlah engkau lengah dari tipu daya dan perangkapnya. Syaitan ini berduduk di atas hati kita. Duduk di atas hati kita. Saikong nilai lain banyak juga. Nyata syaitan duduk di atas hati kita. Ujar Nabi, setiap manusia itu ada syaitan di dalam hatinya. Gak sahabat pianpang wahai Rasulullah, aku pun ya Nabi ada syaitan di hatiku. Tapi syaitanku masuk Islam, ini jam kada. Itu aja masalahnya. Nah, syaitan yang duduk di hati kita inilah yang membisiki kita macam-macam. Itu ini bisikinya. Dan kalau ada lain yang dibisiki syaitan itu adalah pasti maksiat. Walaupun pina kaya taat modelnya, tapi ujung-ujungnya maksiat. Janganlah engkau lengah dari tipu daya dan perangkapnya lalu mengusirnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaitan yang dalam hati kita, kalau kita berzikir, kalau kita ingat Allah, kalau kita membaca salawat, kalau kita mendengar pengajian, syaitan ini diam, kada aktifnya, kada aktif. Tapi bila kita kada berzikir, bila kita sibuk apakah? Aktif pulangnya, on pulang syaitan ini. Nah, membisiki macam-macam pulang dalam hati kita, nasagan maksiat, nasagan kada kakaruan. Kita bawa berzikir, hilang pulangnya. Makanya hendak sembahyang itu disuruh napa? Azan. Azan itu fungsinya bukan hanya memberitahu masuk waktu kada, tapi fungsi azan itu yang lebih penting adalah mengusir syaitan, menonaktifkan syaitan yang selalu bergerak di dalam hati. Karena dengan adanya kita Allahu Akbar, syaitan diam. Dia mengatakan lari. Tambah pulang Allahu Akbar, makin jauh inya lari. Nah, jadi fungsi azan walaupun sembahyang sorangan, kita dituntut untuk azan dan qamat supaya sembahyang kita jauh daripada bisikan syaitan. Ini bukan hanya sorangannya kalau sebangin, bang tuh dilanggar, bang mik adanya macam itu. Bang tuh bujur aja untuk masuk waktu, tapi yang lebih penting fungsi azan mendiamkan syaitan supaya sembahyang kita tenang. Jadi syaitan kadang alih diurus. Bila kita Allahnya mati, bila kita diamnya hidup pula. Nah, jadi kalau hendak syaitan kan itu ada terlalu sulit. Lalu mengusirnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah Anda memperdulikannya, jangan terlalu risau lawan syaitan. Dalam hati kita ada bisikan untuk maksiat, hendak itu maksiat nih, ucapakan Allah berapa kali? 66 kali. Kita ini hendak maksiat atau hendak bagawi nang gak ada manfaatnya. Hendak maksiat itu bujukan syaitan, hendak berbuat nang gak ada manfaat, membuang-buang duit kata kakaruan, nah itu bujukan syaitan.
bahwa berzikir Allah 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 dalam hati aja 66 kali. Bakurang kada kehendak maksiat tadi, bakurang kada kehendak berremian tadi. Bila kada bakurang berarti lain syaitan yang tadi hendak, bisa nafsu, bisa nafsu. Kalau dari syaitan kehendak itu bisikan tadi mesti mundurnya lawan 60 kali 66 kali Allah itu. Janganlah engkau memperdulikannya sebab ia merupakan gangguan inting. Syaitan itu inting aja gangguannya. Jika engkau memang benar-benar memiliki kehendak kuat untuk menjadi laki-laki sejati. Dan syaitan itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya syaitan itu tidaklah mempunyai kekuasaan. Artinya kada kau menggoda, syaitan itu kada kau merusak, kada kau membujuk atas orang-orang yang benar-benar beriman dan pasrah diri kepada Allah Tuhan mereka. Nah, kalau kita orang beriman yang selalu zikir kepada Allah, syaitan kada kau berdayanya, lumpuh. Makanya tadi bila hendak ada kekaruan nih hati nih bahwa berzikir 66 kali. Ada yang mengatakan 66 kali itu langsung aja Allah 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 66 kali. Ada mengatakan 33 cuma beraid 2 Allahu Allah sanapas Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah 66 juga jadinya. Cuma 33 aja beraid 2 Allahu Allah sanapas sanapas sanapas. Nah itu syaitan kayak apa jaharatnya, mundur dapatnya itu. Bila kita hendak maksiat yang berasal dari bisikan syaitan hilang, kada ada lagi asal bujur-bujur dari syaitan. Betul sekali perkataan Abu Hazim ketika berkata, apa dunia itu, apa iblis itu. Artinya kada susah kita menghadapi godaan dunia, kada susah kita menghadapi godaan iblis, kada susah. Adapun dunia, apa yang telah lewat adalah bagaikan mimpi. Nang nyaman hari semalam, kada terasa lagi hari ini. Jangankan nang semalam, nang malam tadi, bisukan tadi, kada terasa lagi sudah ini nyamannya. Dan apa yang tinggal hanyalah lamunan. Sedangkan syaitan, maka demi Allah ia dituruti kehendaknya tetapi tidak bermanfaat, dan ditantang tapi tidak membahayakan. Nah, syaitan itu kan apa-apanya dituruti bisikannya gak ada manfaatnya, kita tantang bang ada membahayakan kita. Nah jadi untuk melumpuhkan syaitan kada ada lain pada kembali kepada Allah yang menciptakan syaitan itu. Allah yang akan melindungi diri kita daripada godaan dan bujukannya. Nah gitu. Adapun tahu akan kebuduhan nafsu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.